Assalamualaikum, kali ini saya akan berbagi resep, tips dan trik untuk membuat donat kentang dengan kualitas seperti donat mall tanpa pengembang, tanpa pelembut. Yuk kita mulai langsung aja ya. Untuk donatnya ini bisa ditopping glaze ataupun topping ala-ala donat rumahan atau donat kampung. Yang pertama, bahan yang perlu disiapkan adalah untuk membuat biangnya dulu. Kali ini kita membuat dengan metode spong and do. Kita buat biangnya dulu. Bahannya 50 gram tepung terigu, kemudian 10 gram gula pasir dan 6 gram ragi roti. Kemudian ditambahkan air suhu ruang sebanyak 35 gram. Diaduk sampai menjadi adonan, asal rata saja. Untuk metode yang digunakan ini spong and do. Jadi kelebihannya ada hasil dari donatnya itu akan lebih besar, lebih lembut dan lebih awet, tidak mudah jamuran, dan empuknya itu bisa lebih dari 2 hari asal disimpan di tempat yang kedap udara. Setelah biangnya ini diadon sampai rata, kemudian ditutup dengan menggunakan plastik, kemudian di proofing atau fermentasi minimal 1 sampai 3 jam di suhu ruang. Kalau mau semalaman atau sebelum tidur gitu bikin biangnya, itu bisa sampai 12 jam asal di dalam chiller atau kulkas. Setelah kita bikin biangnya, kita istirahatkan dulu, lanjut kita bikin bikin mashed potato atau kentang tumbuknya. Saya menggunakan tepung kentang atau potato flake sebanyak 30 gram, diseduh dengan air mendidih sebanyak 100 gram. Jadi totalnya 130 gram. Kalau mau menggunakan kentang tumbuk asli bisa, kentangnya dikupas, dikukus, kemudian dihaluskan, kemudian ditimbang sebanyak 130 gram. Oke, kita lanjut ke bahan adonan utamanya. Tepung terigu 500 gram, gula pasir 50 gram, susu bubuk 15 gram, air 35 gram ditambahkan dengan 2 butir kuning telur, garam 4 gram, kemudian margarin sebanyak 60 gram. Bahan keringnya dicampur tepung, susu bubuk, dan gula pasir. Nah, ini bisa dilihat udah mulai mengembang untuk adonan biangnya. Kita aduk sampai tercampur rata, kemudian dibuat lubang seperti sumur di bagian tengah. Dimasukkan adonan spongnya atau biangnya, ditaruh di tengah, kemudian mashed potato-nya, kentang tumbuknya ditambahkan di lubang sumur yang sudah dibuat. Kemudian cairannya yang terdiri antara air dan kuning telur. Kemudian siapkan mixer spiralnya ya, tetapi tidak digunakan di awal. Mixernya gunakan merek yang berkualitas Philips agar tidak mudah rusak. Karena ini kan adonannya berat. Kalau merek lain saya merekomendasikan itu Signora atau KitchenAid. Oke, lanjut ke adonan, diaduk dari tengah ke pinggir seperti ini. Diaduk terus sampai adonan tercampur rata. Di awal-awal pengadukan memang seperti adonannya ini kurang air gitu ya. Tetapi terus saja diaduk karena itu gulanya masih belum larut. Karena jika gulanya larut itu akan menambah kelembapan sehingga tekstur dari adonan itu sesuai dengan yang diinginkan. Diaduk terus. Untuk mengaduknya seperti yang terlihat pada video, sambil baskomnya diputar,
kita aduk menggunakan jari dan menggunakan kekuatan dari ujung pangkal telapak tangan. Kenapa tidak menggunakan mixer dari awal? Untuk mengantisipasi supaya kerja dari mixer tidak terlalu berat. Jika dimulai dari awal, itu sangat beresiko mixernya akan panas, kemudian akan terbakar mesinnya. Bisa dilihat ini adonannya sudah mulai menyatu, sudah mulai padat. Seperti ini, diaduk terus sampai gulanya terasa sudah larut, semua bahannya sudah tercampur rata. Gunakan kekuatan dari pangkal telapak tangan, ditekan, dibalik sambil baskomnya tetap diputar. Diaduk terus. Setelah dirasa sudah lembut, gulanya sudah larut, masukkan bahan selanjutnya. Garamnya 4 gram, kemudian margarinnya 60 gram. Diaduk terus sampai bahan ini tercampur rata, diolenin seperti mencuci baju begitu ya. Sambil baskomnya tetap diputar, ditekan, diambil, ditekan, diambil, ditekan sampai dia menjadi adonan yang solid, terasa lembut. Kemudian yang menempel di baskom itu sudah sangat sedikit. Menggunakan genggaman telapak tangan juga bisa. Nah, setelah nanti adonannya ini dirasa sudah menyatu margarinnya, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan mixer. Mixer ini untuk finishing aja, untuk menghasilkan adonan yang sempurna, untuk menghasilkan adonan yang kalis dan elastis. Karena untuk pembuatan donat ataupun roti, adonan kalis dan elastis ini adalah kunci utama dari keberhasilan. Jika adonannya ini tidak kalis dan elastis, maka untuk hasilnya itu tidak sempurna. Tidak sempurnanya untuk donat ataupun roti volumenya tidak mengembang maksimal dan kelembutannya itu tidak bisa tahan lebih dari 1 hari. Sambil dibersihkan untuk tepi-tepi dari baskomnya, sambil diputar. Untuk mixernya ditekan sehingga menyeluruh ke seluruh bagian adonan. Ciri-ciri dari adonannya ini sudah selesai di mixer, yang pertama yaitu adonan terlihat licin. Adonan terlihat sudah tidak banyak yang menempel di baskom. Kemudian terlihat mulus bagian permukaan adonannya. Nah, ini sambil diperhatikan juga ya, dari mixernya itu juga perlu dipegang, dari permukaannya itu kadang sudah mulai terasa panas. Karena untuk mixer itu daya kerjanya lebih berat adonan yang padat seperti ini daripada mengocok adonan telur. Karena ini kan adonan padat, jadi dia lebih ekstra untuk kerjanya. Maka dari itu speed dari pengocokan ini tidak boleh menggunakan speed maksimal untuk mengantisipasi supaya tidak mudah rusak. Speed yang digunakan maksimal adalah di kecepatan medium, nomor 2. Nah, setelah ciri-ciri adonannya sudah kalis, kita hentikan mixernya, kemudian kita lakukan pengecekan
untuk melihat tingkat kekalisan adonan. Seperti ini bisa dilihat adonannya jika ditipiskan tidak mudah putus dan transparan. Bisa terlihat transparan yang ada di baliknya. Kemudian diletakkan di atas meja untuk dilakukan proses penimbangan dan pembentukan. Untuk kali ini saya menimbang berat adonan donatnya itu seberat 30 gram. Setelah dikeluarkan dari baskom, kita dibulatkan dulu. Setiap kali untuk proses pembentukan adonan roti itu selalu dibulatkan gitu ya. Supaya apa? Supaya untuk proses tahap selanjutnya itu bentuk dari roti ataupun donat itu tetap terjaga bagus. Dipotong menggunakan scraper. Jika tidak punya, bisa menggunakan pisau ataupun bisa digunting. Untuk berat dari adonan bisa 30 gram, 35, 40, 45, 50, 60. 55 juga bisa, jadi tergantung kebutuhan saja. Kemudian untuk donat ini, donat kentang, ciri-ciri dari donat itu sempurna adalah terciptanya atau terbentuknya white ring di sisi dari permukaan luar donat yang berwarna putih. Itu menunjukkan bahwa proses fermentasinya itu berlangsung secara sempurna, dan white ring itu bisa terjadi jika adonannya itu diadon atau di mixer secara kalis dan elastis. Kemudian proofing time-nya atau waktu pengembangannya itu tidak kurang ataupun tidak lebih, tidak underproofing ataupun overproofing. Setelah ditimbang, dibulatkan seperti ini. Tidak perlu diistirahatkan ya, tidak perlu diistirahatkan, bisa langsung dilanjutkan proses berikutnya. Karena untuk donat, apabila dilakukan proses istirahat pada saat seperti ini, itu akan menyebabkan munculnya gelembung yang mempengaruhi pada kulit dari donat. Itu akan tercipta seperti bubbling gitu. Jadi setelah dibulatkan, kemudian ditabur tepung di bagian permukaannya, lalu dibuat lubang dari tengah, kemudian dilebarkan dengan menggunakan jari jemari. Untuk mempermudah prosesnya supaya tidak lengket, bisa ditabur dengan tepung terigu. Untuk pembuatan lubangnya sendiri ini dilakukan selebar mungkin, karena dia akan mengecil seiring dari proses pengembangannya berlangsung. Jadi ini seperti pada saat saya bikin ini, lubangnya terlihat sepertinya besar sekali, tetapi tidak usah khawatir, nanti dia akan mengecil dan ukuran lubangnya itu akan normal seiring dia akan mengembang. Nah, seperti ini sudah selesai dibentuk. Kemudian
proofing terakhir, final proofing selama 1 jam, ditutup dengan plastik. Jangan lupa yang terlebih dahulu diproses diletakkan di bagian awal. Loyang pertama yang diproses yaitu loyang pertama nanti yang digoreng. Jadi harus diingat ya proses mana yang lebih dahulu. Diistirahatkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, panaskan minyak donat atau minyak padat ya, supaya tidak menyerap terlalu banyak. Nah ini setelah 1 jam bisa dilihat lubangnya berukuran normal. Untuk apinya menggunakan api sedang. Digoreng untuk membaliknya itu cukup sekali saja. Jadi sebelum dibalik dilihat dulu, apabila warnanya sudah bagus baru dibalik. Usahakan hanya sekali saja untuk membalik donatnya. Dan ini bisa dilihat itu white ringnya sudah muncul, menandakan pengembangan donatnya ini sempurna. Oh ya, untuk tepung terigu yang digunakan bisa menggunakan tepung serbaguna ataupun tepung yang protein tinggi ya. Satu resep ini menghasilkan 22 donat ukuran 30 gram. Seperti ini hasilnya. Kemudian ini langsung saja saya berikan contoh untuk tahap pencelupan atau memberikan glaze. Glaze yang saya gunakan adalah Colata yang basicnya dia adalah oily base. Jadi kalau glaze-nya ini terasa terlalu pekat bisa diencerkan dengan menambahkan minyak goreng atau minyak makan ya. Diaduk begitu saja, nanti dia akan teksturnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, ini donat kentangnya di topping seperti donat ala-ala yang dijual di mall. Ada topping green tea, coklat, strawberry, tiramisu. Nah, seperti ini dicelupkan. Sebelumnya untuk bahan glaze-nya ini diaduk terlebih dahulu sampai jika terlalu pekat bisa tambahkan minyak. Kemudian donatnya dicelupkan lalu digoyang-goyang di atas telapak tangan supaya bekas celupannya itu tidak berbekas di permukaan donat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini satu box bisa diisi sebanyak 6 sampai 8 donat seperti ini. Nah, ini lanjut yang glaze coklat. Ya, seperti ini contohnya guys. Jika ada pertanyaan atau yang masih belum paham bisa ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Jangan lupa juga untuk di-subscribe supaya saya tetap bersemangat untuk tetap berbagi ilmu pengetahuan seputar dunia baking ya. Jangan lupa juga diaktifkan loncengnya supaya selalu dapat pemberitahuan saat saya mengupload video terbaru. Setelah diberikan ya seperti ini hasilnya setelah diberikan glaze dan topping. Untuk yang ala-ala donat mall seperti donat Jeko ataupun Dunkin Donuts, tetapi ini juga kualitasnya tidak kalah dari merek-merek tersebut ya. Bisa dijadikan ide usaha. Nah, selain ditopping seperti ini, bisa juga ditopping
seperti selera donat kuno atau donat zaman dulu menggunakan gula halus ataupun margarin meses dan margarin kacang cincang dan ditaburi dengan gula pasir. Oke, demikian resep donat kentang dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa digunakan untuk ide bisnis ataupun hobi memasak.